dan sesuatu yang tidak heran kalau banyak pendeta yang merasakan bahwa jemaatnya kok berkurang ya. Ya karena ada apa ya? Ada habit baru yang menjadi lifestyle baru yang akhirnya jemaat gereja itu berdampak pada jumlah jemaatnya. Kita masuk ke dalam dunia maya, dunia yang bukan real world. Tapi berbakti komunikasinya tuh real. Ya, Jadi betul. communication kita real, kita mendengar firman Tuhan real. Tapi begitu kita masuk ke dalam dunia itu ya bukan dunia real. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Richard Buntario. Salam Pak Richard. Salam, Ya, shalom, apa kabar? baik Pak Richard. Ya, dan saat ini Ya, kita ingin membahas dengan topik gereja di masa depan. ya, Karena memang gereja harus menghadapi situasi post-pandemik ini, apa sih yang terjadi? Banyak perubahan ya. paradigma, pergeseran paradigma yang luar biasa. Hmm, Baik hmm. ibadahnya, perilaku manusianya, kehidupan Ya, perubahan yang dalam dunia ini berubah sekali. Nah, Pak ya, Richard, silakan paparannya dari pandangan Pak Richard, gereja ya. masa depan ini. Ya, pengalaman pandemi kemarin itu benar-benar membuka eh, mata kita bahwa gereja telah berubah. Ya, Ya, yang tadinya kita berbakti dalam sebuah gereja, eh, kita merasakan musik yang besar, yang rame, sound system yang besar, terus keramaian, hiruk pikuk, hingar bingar, dan pada saat penyembahan kita merasakan eh, kehadiran Tuhan di lewat lagu-lagu yang syahdu. Tiba-tiba itu hilang. Tiba-tiba itu hilang karena pandemi dengan PPKM-nya kita harus akhirnya beribadah di rumah. ya, Nah, gereja online atau kebaktian online ini menjadi sesuatu yang bukan saja baru, tapi setelah berjalan hampir 2 tahun, mungkin lebih ya, ini menjadi suatu kenyamanan baru, comfort ya, zone baru nih buat ya, umat Kristiani. Sesuatu yang ya kalau saya nggak ke gereja, eh ya di rumah aja deh online. Saya biasa menghadiri satu gereja besar. ya, Dan sejak PPKM kemarin, pandemi kemarin, saya tidak hadir sudah hampir 2 tahun lebih lah, hampir 2,5 tahun. Nah sekarang begitu di pintu sudah dibuka boleh ke gereja lagi, ternyata nggak semudah itu. ya, Saya pertama harus download aplikasi gereja tersebut, saya harus daftar, banyak kuesioner pertanyaan, udah gitu. Ini yang lebih repot lagi. Saya harus daftar mau hadir ke gereja itu seminggu sebelumnya. Enggak, 4 hari atau 5 hari sebelumnya. Dan bila mana saya tidak cepat, lupa nih daftar, langsung blok penuh jam gereja yang saya mau hadiri. Jadi akhirnya saya mencari jam yang lain. Begitu saya jam gereja yang lain penuh juga blok. Ternyata saya bilang kenapa? Kok bisa begini? Saya tanya sama teman, ya karena gereja eh, mengurangi hampir 50% kehadiran. Jadi bayangin kita harus ke gereja sekarang berebutan gitu. Nah, gara-gara demikian sudah hampir 6 bulan ya terjadi sistem baru dengan mendaftar lewat aplikasi. Ya kita nggak pernah dapat kesempatan karena selalu penuh. Ya pelan-pelan ya saya harus pindah gereja, ya, cari alternatif gereja lain. Dan sesuatu yang tidak heran kalau banyak pendeta yang merasakan bahwa jemaatnya kok berkurang ya. Ya karena ada apa ya, ada habit baru yang menjadi lifestyle baru yang akhirnya jemaat gereja itu berdampak pada jumlah jemaatnya. Banyak gereja yang berkurang Pak, sampai 50%. betul. Nah, bayangkan kurang 50% kan otomatis pendapatan kolektornya juga berkurang, ya kan? Pendapatan dari perpuluhan juga berkurang karena
budaya memberi di gereja dengan masukin uang di kantong kolektor itu kan sudah dari kecil kita biasa begitu. Iya. Sekarang di rumah, oh Kak, kita ada QR code, kita ada nomor rekening. Nah, ada yang bisa, terutama yang generasi milenial yang zaman sekarang, tapi ada juga yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa, berarti kan potensi dia mau ngasih kan akhirnya nggak dia kasih, dia simpen aja uangnya untuk yang lain. Jadi akhirnya ya memang bisa kita lihat sekarang banyak gereja yang struggling secara finansial. Saya punya teman apa pendeta besar yang suka main di TV, suka tampil di TV, televangelis istilahnya lah. Iya. Dulu hidupnya sangat glamor, mobilnya bagus, rumahnya banyak begitu, makan di tempat yang enak. Sekarang begitu saya ketemu dia pakai celana pendek, pakai lagi shopping sama keluarga di mall. Saya bilang, apa kabar bro? Gimana? Oh ya gitu-gitulah gitu. Terus sekarang kayaknya kurang ini nih, kurang rame pakaiannya nih. Ya kita harus ikat pinggang katanya. Oh. Jadi saya ketawa, saya bilang, aduh, pendeta bisa ngomong ikat pinggang ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang lucu sekali gitu loh, yang gereja atau organisasi Kristennya seperti kayak perusahaan gitu. Pada saat sukses, eh, duit Glamor. banyak, glamor. Pada saat masa paceklik, kita hidup sederhana aja, makan di pinggir jalan. Ya udah kita bikin YouTube aja deh, karena undangan kemana-mana udah berkurang, nggak bisa bicara di mana-mana, jadi pemasukan kurang. Jadi ya sesuatu yang membuat saya geli aja ngeliatin, ketawa aja gitu. Oh begini ya tatanan baru dunia pelayanan gitu atau dunia gereja gitu. Iya, iya. Gitu Pak. Jadi ada perubahan ya, baik kehadiran sangat jemaat, pemasukan, betul Pak. Nah, juga ada perubahan juga dari hamba Tuhan ya Pak ya. iya betul. Dulu glamor waktu lagi masa-masa panen raya. Panen raya, makan di hotel-hotel murah. Sekarang udah ada pendeta teman saya yang juga yang belum apa-apa ya, saya membantu dia sehingga menjadi besar, pelayanan berhasil, dia sering foto-foto mengupload di sosmed, pindah-pindah negara, liburan. Sekarang begitu ada kesempatan, begitu ada pandemi langsung udah di rumah aja. Nah, lucunya pada saat kondisi lagi kayak begitu, tiba-tiba kan lagi rame itu kemarin tuh bisnis Robot money trading. game gitu loh, Iya. money game Iya. gitu. Nah, dia ikut di situ, pendeta loh diikut. Nah, tiba-tiba dia ikut cemplung, habis juga duitnya. Oh ya? Dan jemaatnya di encourage untuk ikut main money game. Nggak taunya bodong. Akhirnya jadi adalah money game yang berbahaya, dilarang oleh pemerintah. Jadi sekarang back to basic lagi, seperti awal lagi, susah lagi. Jadi saya melihat ini luar biasa bahwa zaman sekarang ini the power of social media itu dahsyat sekali, merubah merubah segala tatanan, segala pemikiran, merubah dunia gereja yang konvensional. Oke. Jadi harus ada perubahan paradigma dari dalam gereja, Pak ya? Exactly, tepat. Untuk bagaimana menyiasati perubahan paradigma di masyarakat ini. Ya. Jadi gereja itu kan foundation-nya kan adalah tradition. Kalau menurut saya, memang Bible ya, kita bukan bicara Bible nih. Ya Bible sih doktrin segala macam itu sudah satu paket lah. Tapi yang saya maksudkan dalam foundation ini adalah tradition itu adalah gini. Gereja itu kalau sudah berdiri dari puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ya ada tradition yang sangat melekat pada gereja tersebut. Iya. Dari bangunannya, dari interiornya, dari jemaatnya, dari kebiasaan-kebiasaannya, dari sistem, dari
culture-nya, policy, SOP, segala macam itu sudah terjahit di dalam. Tiba-tiba ada namanya teknologi, ada namanya digital, ada namanya online, berubah total. Sehingga tradisi itu dipatahkan, dikalahkan, dicuekin. Bahkan hampir setiap hari terdapat kabar di gereja di Eropa banyak ditinggalkan kaum muda. Ada yang lebih suka online, ada yang lebih suka jadi ateis. Jadi sesuatu yang fenomena yang menurut saya harus dicermati. Kalau dia terbiasa ke online, itu adalah karena dia shifting dari old ways to new ways. The old normal menjadi new normal. Tapi kalau dia tiba-tiba orang gereja yang tiba-tiba memilih jadi ateis, that is not because of the church, tapi because of pengaruh yang dia terima dari internet, dari film Hollywood, dari kebebasan informasi yang dia terima dari Google, dari semua informasi yang dia serap, sehingga dia akhirnya merubah cara berpikir dia. Nah, itu yang menurut saya yang harus diwaspadai oleh gereja-gereja. Kalau tidak dicermati, tidak dipikirkan bagaimana menghadapi, menanggulangi lobang-lobang yang akan bermunculan nanti di gereja itu, saya yakin gereja itu akan jebol. Jebol apa? Jemaatnya hilang. Tiba-tiba semua udah merasakan ini model lama gereja, saya tidak mau. Saya mau generasi anak-anak saya merasakan gereja yang baru gitu. Dalam gereja itu pengertian dalam Alkitab, Pak, ada 3 unsur yang tidak boleh diabaikan. Pertama, persekutuan. Kedua, diakonia. Ketiga, kesaksian, marturia. Nah, tiga-tiganya ini harus kuat. Tapi dengan perubahan pandemik ini membuat perubahan paradigma, persekutuannya bukan lagi dalam gedung. Tapi justru harus diperkuat dalam keluarga. Betul. Nah, sebelum pandemik, banyak kekuatan itu hanya pada tokoh pengkhotbah yang karismatik, atau yang berkarisma, atau yang memang terampillah dalam berkhotbah, berkomunikasi. Tapi kali ini kita harus melihat bahwa kepala keluarga itu jadi imamat rajani. Betul. Setiap keluarga harus ada imamat rajani. Setiap orang percaya harus jadi imamat rajani. Jadi bukan hanya tokoh tertentu yang kita harus lihat saja yang di gereja. Nah, itu sebabnya paradigmanya di situ, Pak. Yang kedua, diakonia. Ya, diakonia memang kita harus jalan. Walaupun mungkin dalam keluarga kecil, tapi gak memperhatikan orang-orang yang susah ini bagaimana nih. Bisa jadi dari orang yang dalam gereja, bisa jadi orang yang di luar gereja. Tapi yang seringkali diabaikan, yaitu kesaksian, Pak, marturia. Memberitakan Injil. Kenapa tuh, Pak? Ya, karena udah nyaman, Pak, dalam gereja, Pak. Comfort zone itu ya. Comfort zone, Pak. Comfort zone. Justru sekarang ini, ya boleh dikatakan gini sih, Pak. Saya sih rasa dari beberapa waktu yang lalu, saya rasa, apakah Tuhan Yesus betah ya dalam gereja ya, Pak ya? Karena orang-orangnya nggak berubah, nggak berani bersaksi kepada orang-orang di luar gereja. Karena perintah Tuhan Yesus di Amanat Agung kan jelas sekali, Pak. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tepat. Bukan datangkanlah mereka. Menarik. Nah, ini yang kurang, Pak. Makanya kenapa Tuhan Yesus membuat perubahan paradigma baru ini ya, karena kita harus keluar.
Ya, jemaat harus sebagai yang diutus oleh Tuhan untuk pergi bersaksi di luar. ya, Cuma mereka yang harus dilengkapi dalam fellowship itu, bagaimana sih untuk bisa bersaksi di luar? Dilengkapi, diajarkan bagaimana sih memberitakan Injil dengan cara yang sederhana ya, pada orang luar. Karena lihat-lihat saat ini justru kalau kita lihat di medsos Pak, saat ini yang lagi happening nih, lagi hot-hotnya ini, ya, justru orang Kristen yang lagi banyak disorotin Pak. ya. Karena keberaniannya, bukannya karena kelompok Duren 3 itu, tapi karena ada keberanian untuk berbicara kebenaran. Ya, 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 ya. Benar, 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 benar. Uh, nah Menarik. itu yang saya lihat, waduh ya gereja ini memang paradigma baru ini, memang gereja ini harus Hmm. berani bersaksi justru kebenaran yang harus diberitakan. Ya, tapi ada pertanyaan begini, apakah digital, new technology itu adalah pemberian Tuhan atau pemberian setan? Itu Itu jadi sama aja dengan pertanyaan. tahun 70-an Pak. Ya, Apakah musik rock itu pemberian setan? ya. Jadi betul betul. Dan orang bertanya, ini kan tools, ya kan? Iya, Dengan adanya digital, elektronik, ada teknologi, internet dan Zoom itu menjadi tools. Dan iya, akhirnya toolsnya ini bisa dipakai untuk bersaksi keluar. betul, betul Pak. Tools ini bisa dipersaksi untuk keluar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah keluar bersaksi itu adalah kita secara fisik keluar dari gereja dan bersaksi ke dunia, atau cukup bersaksi di dalam gereja lewat internet ke seluruh dunia, ya kan? Jadi memang akan ada eh, perubahan di dalam tata kerja, perubahan dalam tata apa ya, yang biasanya kita punya rutin eh, Sunday church, pendeta berkhotbah, Monday istirahat, Selasa sampai Sabtu dia harus keluar untuk bersaksi, untuk berkhotbah di mana-mana gitu, mendatangi yang sakit dan segala macam. Tapi sekarang coba nih pertanyaan Pendeta Andi, coba bantu jawab nih. Ngapain lu bersaksi kemana-mana? Lu pakai internet aja, YouTube, podcast. Kalau misalnya lu datengin orang sakit, doa lewat Zoom aja atau WhatsApp juga sekarang ada videonya kok, video call. Itu gimana tuh Pak? Ini Apakah itu akan analoginya gini Pak. Waktu ya, Amerika serang Irak, kalau hanya ya, udara saja, ya, memang banyak hancur di Irak. Tapi ya. nggak akan berguna kalau nggak ada angkatan darat, Pak. Setuju. Jadi Yes. kalau hanya melalui internet, Zoom atau melalui Hmm, virtual, ya, memang sepertinya efektif. oke. Tapi lebih bagus itu kalau ada angkatan daratnya, Pak. Ya, Teritorinya. ya, betul, betul. Jadi nggak cukup hanya teknologi digital yang ada, Ya. tapi harus ada angkatan daratnya yang masuk, menerobos, penetrasi. Nah, sekarang another second question yang yang besar adalah dengan menggunakan tools pemberian daripada Tuhan, kita berada di comfort zone yang baru, lebih baru lagi. Ya, Kita itu berada di dia. comfort zone yang lebih baru, yang bisa merubah perilaku kita gitu, kehidupan kita, dan bisa merembet ke lifestyle kita. Karena Betul. comfort zone-nya inilah yang yang apakah akan menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan kepada sesama jemaat, kepada sesama yang lain yang melihat kita sebagai teladan, sebagai panutan. Oh dulu gue didatengin sama si Richard, gue didoain. Kok gue sekarang dia cukup udah WA ya, video call ya, kita bisa zoom nih, kita doain. Terus kok begini sih pelayanannya? Saya merasa hal-hal kayak gitulah. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang kok
Richard atau Pak Pendeta Andi udah mulai berada di comfort zone yang enak ya. Maunya cuma tinggal transfer uang pakai QR code atau transfer bank, habis itu udah. Tapi dia nggak mau mengunjungi kami yang terpencil. Nah, itu dia. Ya kan, Ya kan? uh, memang memang segala sesuatu ada masanya, Pak. Ya, Khotbah 3 itu. Jadi ya, ada saat memang kita harus kunjungi, ada saat kita memang harus main di virtual. Bukan berarti virtual ada segala-galanya. Uh, uh, oke. Kadang kan dalam kesulitan yang ada itu kita juga tidak tahu apa kesulitan yang ada dari hamba Tuhan, Pak ya. Tapi ya pada saat ada bisa komunikasi melalui virtual itu bagus. Tapi memang lebih bagus lagi kalau misalnya kalau ke desa-desa pelosok ya memang harus kunjungi langsung. Karena mereka orang Indonesia khususnya di desa itu lebih apa ya, feel-nya itu lebih enak tuh pada saat dikunjungi. Bertatap muka. Tapi kalau orang kota, feel-nya itu lebih ya sudahlah, hemat waktu, hemat tenaga melalui virtual udah cukup kalau di kota. Ya. Ada teman pendeta yang sekarang merasa lebih efektif di dalam berkhotbah melalui online daripada mendatangi gereja-gereja. Karena undangannya banyak, Pak. Iya. Terus saya tanya, ini dapat persembahan PK nggak? Uang PK dari yang ini ngundang? Banyak, tinggal transfer. Enak kan? Gampang kan? Nyaman kan? Jadi, dulu gue naik mobil berjam-jam, naik kereta, naik pesawat. Sekarang ya lebih di rumah aja deh. Baju rapi, bawanya pakai kolor aja udah bisa bawain kebaktian. Iya, ada kayak gitu juga sih. Tapi istilahnya kan gini Pak, harus bedakan antara pemberitaan Injil di hari Minggu, waktu persekutuan orang Kristen, sama kita memberitakan Injil kepada orang di luar Kristen, Pak. Iya. Nah, itu memang kita nggak bisa aja sekedar melalui udara aja, tapi kita harus ada pendekatan langsung, tatap muka. Iya. Tapi ada orang yang diberikan karunia khusus untuk memberitakan Injil secara umum. Tapi ada juga yang punya karunia yang secara pribadi. Sehingga dia lebih menyentuh secara pribadi. Ya istilahnya oke lah, itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan untuk orang-orang itu. Tapi yang jelas perubahan paradigma ini 3 itu yang nggak boleh lupa gereja itu, Pak. Gereja boleh berubah paradigmanya, tapi persekutuan, diakonia, dan kesaksian marturia memberitakan Injil itu nggak boleh diabaikan. Setuju. Mungkin orang boleh berkurang kehadirannya di dalam gereja, tapi kita berdayakan supaya orang-orang dalam keluarga itu ada yang jadi imam. Iya, setuju. Dan dia harus dimotivasi untuk bisa memberitakan Injil marturia, tapi juga ada diakonia nih, memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya untuk menjadi kesaksian. Nah itu gereja boleh berubah, tapi 3 ini yang tidak boleh berubah, tetap harus ada. Betul. Dan harus beradaptasi dengan kondisi yang terbaru. Betul. Beradaptasi dengan perubahan zaman lah gitu. Iya, jangan alergi juga dengan teknologi. Benar. Kalau dia alergi, dia menentang, kita akan semakin tertinggal. Prediksi saya sih 30-50 tahun ke depan new church, gereja baru akan terbentuk dengan gaya baru. Kita tidak bisa menganggap remeh metaverse. Metaverse itu akan lebih parah daripada gereja online biasanya. Iya. Karena metaverse itu adalah virtual. Kita masuk ke dalam dunia maya, dunia yang bukan real world, tapi berbakti komunikasinya tuh real. Jadi communication kita real, kita mendengar firman Tuhan real, tapi begitu kita masuk ke dalam dunia itu ya bukan dunia real, kita karena tidak bisa sentuh, kita tidak bisa meraba. Namun kita bisa melihat tangan kita gitu loh. Kita bisa melihat tangan kita.
ya kan? Ya entah mungkin dalam bentuk avatar, karikatur, atau nanti dengan tentunya kualitas gambar yang bagus, 3D-nya. Ya bukan gambar lagi, tapi benar-benar tangan bener gitu. Nah, muka saya yang tua ini bisa jadi muda dan segala macam, pakai bajunya lebih keren gitu. Iya, Eh, itu akan menjadi gaya baru in the future. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi itu? Apalagi kita harus coba mempertahankan 3 hal itu yang tadi, iya, yang sangat penting. Bagaimana kita mengantisipasi the new church, the new order. Mungkin saya bisa pakai kata new order gitu. Bahwa ini ada aturan baru nih, gila nih. Ini edan nih. Saya bukan gereja dari satu sinode, tapi saya bisa saya bukan jemaat di satu gereja, tapi saya bisa menjadi jemaat di berbagai gereja. bisa, Yang bisa mana terjadi. saya mungkin mau milih aja ya, firman Tuhan yang mana yang cocok buat saya. Iya, bisa Perintah jadi, mana yang sejalan dengan pemikiran saya. bisa jadi Pak. Itu. Uh, tapi yang jelas ya apapun metaverse atau bentuk yang lain bisa juga metaverse Ya. itu akhirnya persembahannya nggak pakai rupiah, Iya. tapi pakai Bitcoin. Yes. Ya kita nggak tahu Betul. Pak. Kolektornya pakai Bitcoin, pakai kripto, pakai kripto. Iya. Ya, semuanya. Waduh, ini memang udah mulai edan lah. Saya sangat bersyukur kita lahir di tahun baby boomers ya. Di tahun 60-an, 70-an. Kita menikmati Mesin tik ya. old tradition. Mesin ketik. Menikmati kantong collected, masukin tangan. Iya. Menikmati apa ya, kita bisa datang ke gereja pagi-pagi, agak awal lah. Dari jam mulai gereja kita bantu masang sound sign, masang sound system, taruh buletin gereja di setiap bangku. Wah, Iya. saya menikmati itu sekali. Betul. Saya Ya. menikmati doing something gitu untuk gereja. Betul. Nah, di masa mendatang itu sudah tidak ada tuh. Betul. Kita juga nggak tahu sekolah minggu nanti bagaimana Pak. Yap. Tapi yang jelas yang kita harus bangun gereja bagaimanapun juga tetap kembali pada 3 unsur itu tadi Pak. Yes. Karena itu yang menjadi yang Tuhan taruh dalam hati, dalam gereja, kekuatannya di situ sebenarnya. Nah, itu tugasnya Pak Pendeta Andi nih, untuk selalu kembali mengingatkan sesama hamba-hamba Tuhan lain yang baru-baru nih. Banyak hamba Tuhan yang perlu dibimbing, dan saya yakin juga banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda yang baru muncul, terlalu semangat dengan teknologi digital dan kita bikin gereja modern, tapi mereka lupa dengan 3 hal itu. Iya. 3 pilar itu yang menurut saya itu perlu diingatkan kembali kepada mereka. Iya. Nah, itu komunikasi. Buka Pak. komunikasi dengan mereka. Kumpulkan mereka dan memberikan pandangannya Pak Andi. Nah, ini dari gereja ya Pak ya. Awal gereja, memang dasar gereja sebenarnya yang bagaimana. Jadi kita siap berubah, tapi perubahan itu ada ortodoksi yang jangan dirubah. Tapi ada yang kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan paradigma yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita tetap visi gereja nggak berubah, kehadiran gereja nggak berubah. Cuma caranya yang kita bisa berubah aja sih. Itu dia. Caranya dengan tools baru, dengan gaya baru, yang lebih kekinian lah. Lebih kekinian, ya. Ya, terima kasih Pak Richard untuk sharing-sharingnya. Tuhan Yesus memberkati Pak Richard. Nanti kita sampai jumpa lagi. Sama-sama. Nanti kita bisa diskusi yang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Nanti kita buat diskusi yang lebih hot lagi, Pak. Saya lebih suka bicara tentang the new church gitu. Bagaimana sih? Saya justru mengamati dan mempelajari gimana bentuk gereja kita di masa mendatang di Indonesia.
dengan adanya teknologi, dengan gaya baru, dengan pemikiran-pemikiran baru, nanti jadinya kayak gimana gitu. Ini menarik sekali untuk bisa pembahasan, Pak. Betul, betul, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Ya, saudara, inilah terima kasih, Pak. Redemption Issues Ya, membahas isu-isu ya, yang ada sehingga ini insight-insight dari Pak Richard kita bisa tahu apa sih ya, yang harus kita hadapi, sikap apa yang kita harus ya, pertahankan dan ya, perubahan-perubahan apa yang kita harus alami. Terima kasih Pak ya. Richard, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom.